Menurut saya kita harus menyadari bahwa diaspora Indonesia tidak terbatas hanya pada kalangan elit. Banyak diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai low wage migrant workers. Salah satunya adalah seperti para foreign domestic workers di sini. Sudah saatnya generasi muda menjadi agen perubahan yang membantu mematahkan stigma seputar foreign domestic workers dan memberdayakan mereka sebagai diaspora Indonesia. Hai, saya Gusti Seruni, diaspora Indonesia di Singapura. I am a jewelry entrepreneur and a migrant worker rights advocate. Saya mulai tinggal di Singapura di awal tahun 2017 setelah saya menikah dengan seseorang berkewarganegaraan Singapura. Beberapa bulan setelah saya tinggal di sini, saya memutuskan untuk menjadi relawan di sebuah NGO bernama Home karena saya ingin membantu diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai domestic workers. Home atau Humanitarian Organization for Migration Economics adalah sebuah NGO independen di Singapura yang bertujuan untuk memberdayakan dan memberikan bantuan kepada para pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi atau penganiayaan. Kami memberikan bantuan pendampingan kasus secara gratis serta support jangka panjang di bidang pelatihan dan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran. Dan salah satu hal yang paling saya banggakan dari Home adalah bahwa Home rajin melakukan kegiatan riset dan melakukan kampanye dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Singapura atas isu-isu seputar pekerja migran. Di Singapura terdapat sekitar 250.000 pekerja migran yang berprofesi sebagai penata laksana rumah tangga atau foreign domestic workers, dan banyak di antara mereka berasal dari Indonesia. Salah satu hal yang saya prihatinkan yang masih terjadi di Singapura adalah bahwa banyak domestic workers yang tidak mendapatkan hari libur sama sekali selama berbulan-bulan. Kondisi ini membuat para domestic workers rentan terhadap penganiayaan dan depresi. Berkat kampanye yang dilakukan Home dan berbagai pihak lainnya di Singapura yang peduli, pemerintah Singapura akhirnya memberlakukan undang-undang yang mewajibkan 1 hari libur setiap bulan untuk para domestic workers. Dan ini berlaku mulai tahun 2022. Peran utama saya di Home adalah sebagai befriender, yaitu seseorang yang membantu menjaga kesehatan fisik dan mental para residen di shelter kami. Seorang befriender diharapkan untuk bisa juga membantu para case workers dalam menangani kasus-kasus yang dialami oleh residen kami. Apabila diperlukan, seorang befriender juga diharapkan untuk bisa membantu menjemput domestic workers yang melarikan diri, mendampingi mereka untuk urusan di Ministry of Manpower, di kantor polisi, di rumah sakit, hingga mendampingi mereka untuk perkara pidana mereka. Mulai dari bertemu dengan pengacara, mempersiapkan mereka sebagai saksi, dan mendampingi mereka selama proses persidangan. Salah satu memori yang paling berkesan bagi saya selama saya berada di Home adalah ketika saya mendampingi seorang pekerja migran dari Indonesia bernama Parti Liani. Kasus Parti ini sudah menyita perhatian masyarakat sejak awal karena mantan majikan Parti adalah seseorang yang high profile.
Waktu itu, Parti sudah bekerja selama 8 tahun untuk majikan ini ketika tiba-tiba dia dipulangkan oleh keluarga majikannya ke Indonesia. Ketika Parti memutuskan untuk kembali ke Singapura untuk mencari pekerjaan baru, dia ditahan di bandara, dibawa ke kantor polisi, dan diberitahukan bahwa ternyata mantan majikannya telah mengirimkan laporan polisi dengan tuduhan pencurian atas sejumlah barang-barang yang diklaim sebagai kepunyaan majikan itu. Waktu itu, Home mendapatkan pengacara yang bersedia untuk mendampingi Parti secara pro bono. Kami melakukan penyelidikan, riset, hingga mencari saksi ahli. Waktu itu Parti sudah berada di shelter kami sebelum saya mulai menjadi relawan di tahun 2017. Persidangannya sendiri baru dimulai tahun 2018 selama 9 bulan hingga akhirnya di pengadilan negeri Parti dijatuhi vonis bersalah dan hukuman 26 bulan penjara. Berkat keteguhan Parti disertai support dari Home dan pengacaranya, Parti memutuskan untuk mengajukan banding. Hal ini berarti Parti harus meneruskan perjuangannya sampai tahun 2020. Akhirnya, di bulan September 2020, Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan Parti dari semua tuduhan. Kemenangan Parti ini disertai isu sistem peradilan pidana di Singapura menjadi headline dan pembahasan di berbagai media di Singapura selama berbulan-bulan. Hal ini juga menjadi topik yang dibahas secara khusus oleh parlemen selama 1 hari penuh, menjadi topik yang diangkat di pidato Perdana Menteri Singapura, dan nama Parti menjadi salah satu dari 20 kata dan frase yang mendefinisikan tahun 2020 versi surat kabar The Straits Times. Selain itu, majikan Parti juga memutuskan untuk mundur dari semua jabatannya dan anak laki-lakinya didakwa atas pemberian sumpah palsu. Pemberdayaan pekerja migran di Singapura menjadi hal yang penting bagi Home. Salah satu momen yang mengesankan bagi saya adalah ketika para domestic workers yang menjadi relawan di Home mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemandu tur khusus di National Gallery Singapore. Waktu itu, para relawan kami mendapatkan pelatihan khusus dari tim galeri sehingga mereka memiliki kepercayaan diri dan keterampilan untuk membantu mendampingi para domestic workers lainnya untuk mempelajari sejumlah karya seni dari Asia Tenggara yang menjadi bagian dari koleksi National Gallery Singapore. Saya adalah pemilik dan desainer brand Studio Seruni. Studio Seruni lahir dari impian saya untuk bisa membangkitkan rasa percaya diri setiap individu melalui personal fashion style mereka. Selain itu, Studio Seruni juga menjadi ajang bagi saya untuk membangun networking dengan diaspora Indonesia lainnya di Singapura, salah satunya dengan A Nerd Gallery, sebuah galeri yang memiliki misi untuk memamerkan keindahan tekstil Indonesia kepada masyarakat di Singapura. Jadi dengan A Nerd Gallery waktu itu saya pernah melakukan kolaborasi di mana saya menciptakan sejumlah jewelry pieces dengan menggunakan kain potongan batik mereka. Saya tidak memisahkan passion saya di Studio Seruni dengan passion saya sebagai pendukung pemenuhan hak-hak pekerja migran di Singapura. Jadi melalui Studio Seruni pun saya juga aktif memberikan pesan kepada konsumer saya mengenai isu-isu seputar pekerja migran. Lewat Studio Seruni juga saya aktif berpartisipasi di setiap kegiatan fundraising untuk membantu yayasan-yayasan di Indonesia dan Singapura. Saya sangat kagum dengan warga Singapura yang sangat disiplin dan bekerja keras, namun mereka juga memiliki jiwa sosial yang tinggi.
Salah satu bentuk kepedulian sosial warga Singapura adalah setelah kemenangan Parti Liani. Walaupun parti menang di pengadilan tinggi, dia tidak mendapatkan kompensasi sepeser pun. Jadi waktu itu Home memutuskan untuk menggalang dana untuk membantu parti memulai hidup baru di Indonesia. Beberapa jam saja setelah kita mulai fundraising ini, kami berhasil mengumpulkan sejumlah sumbangan dari publik yang mampu menutup kerugian parti yang selama 4 tahun berada di Singapura dan tidak diperbolehkan bekerja. Saya menjadi diri yang lebih baik semenjak saya ada di Singapura. Banyak dari pencapaian saya sebagai relawan itu hanya berangkat dari kemampuan saya dalam berbahasa Inggris dan Indonesia. Jadi saya baru menyadari bahwa skill sesederhana apapun yang saya miliki ternyata dapat memberikan kontribusi yang berarti yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Menurut saya, kita harus menyadari bahwa diaspora Indonesia tidak terbatas hanya pada kalangan elit. Banyak diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai low-wage migrant workers. Salah satunya adalah seperti para foreign domestic workers di sini. Apabila kita benar-benar mendukung women empowerment, maka kita seharusnya benar-benar memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita, bukan cuma teman-teman, tapi juga kepada foreign domestic workers. Sudah saatnya generasi muda menjadi agen perubahan yang membantu mematahkan stigma seputar foreign domestic workers dan memberdayakan mereka sebagai diaspora Indonesia. Terima kasih telah menonton episode LDR kali ini dan mengikuti kisah saya sebagai diaspora Indonesia di Singapura.